Baik teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini. Sekarang memasuki persidangan ke-20 kalinya, dihadirkan dari puslapor dan juga dari saksi ahli IT dan juga ahli dari fakta ya teman-teman. Oke, teman-teman, di dalam persidangan ini saya menyimak banyak sekali dinamika perdebatan antara penasihat hukum Danu, yaitu tim dari ATS Bang Ahid Syahroni, kepada saksi dari ahli forensik, yang mana di sini menjelaskan ahli forensik ini menjelaskan tentang masalah ada titik noda darah di baju Pak Yosep. Baik, kita lanjutkan. Teman-teman, dalam persidangan hari ini masing-masing ahli punya kualifikasi dan juga narasi yang disampaikannya ini sangat unik sekali, teman-teman. Namun ya alhamdulillah dengan hadirnya saksi-saksi dari para ahli, baik kemarin saksi ahli yaitu Bapak Reza Indragiri psikologi forensik, dari saksi ahli IT, ahli fakta dan juga puslapor, ini semakin terang kasus Subang ini. Namun kemarin juga saya ada yang lucu di sini ya, menyimak dari komentar teman-teman, dan di sini ya wajar sekali banyak perdebatan dengan kehadirannya Bang Reza yang mengatakan bahwa pengakuan itu jangan semata-mata dipercaya. Baik, ada perdebatan komentar seperti ini. Ada mengakui saja susah di kasus Subang ini, apalagi kalau tidak ada yang mengaku menyerahkan diri ke Polda Jabar. Mungkin sekarang belum ada dong persidangan. Ya, itu saya menanggapi hal itu wajar sekali karena memang kita kan mengikutinya sudah lama kali dari tahun 2021 sampai 2024. Ya, alhamdulillah sekarang sudah ada persidangan. Intinya teman-teman, patokan kita di persidangan itu, di pengadilan itu, hakim yang punya kuasa untuk memutuskan. Mereka yang hadir itu hanya saksi-saksi ahli. Jadi menyampaikan keahlian mereka dari sudut pandang psikologi forensik, sudut pandang mungkin dari saksi ahli IT, dan yang kita mungkin menjadi patokan, bahkan psikologi forensik pun mendorong untuk menguji secara saintifik agar tidak menjadi fitnah ya atau salah tangkap, kan seperti itu intinya. Nah, inti dari pembicaraan kemarin yaitu Bang Reza Indragiri dari psikologi forensik adalah mendorong untuk dilakukan uji saintifik, apalagi ketika mendengar adanya 2 DNA di baju Danu. Nah, Danu ini sudah mengakui dia sebagai pelaku, dia sebagai JC. Bagaimana tanggapan dari Bang Reza Indragiri? Ya, dia ini jangan takut karena sudah dilindungi oleh negara. Ya, yang penting jujur, katakan yang sebenarnya. Seperti itu, jangan takut. Baik, teman-teman, alhamdulillah sekarang sudah dihadirkannya ahli-ahli dari semua kalangan ahli. Ini ya secara tidak sadar kita semuanya ini sudah tercerahkan ya kasus Subang ini, teman-teman. Baik dari keterangan forensik, ini menarik. Keterangan forensik ini menjelaskan yaitu intinya ada orang di TKP setelah terjadinya pembunuhan. Baik, saya akan bahas satu persatu. Pertama, keterangan dari saksi ahli forensik. Dalam persidangan hari ini saya menyimak dari kesaksian ahli forensik, yaitu banyak sekali hal baru yang tadinya kita belum mengetahui. Apa contohnya? Saksi ahli mengatakan atau juga menyebutkan dari forensik ini ada 5 titik darah noda merah di baju Pak Yosep Hidayah atau kemeja Pak Yosep. Nah, dulu kan ada 2 yang kita dengar. Itu pun samar-samar seperti terkena air, kan seperti itu menurut Pak Yosep ya. Dan sudah banyak beredar keterangannya di berbagai channel YouTube. Waktu wawancara Aiman itu sangat jelas sekali kita mendengar adanya titik noda merah di bawah kancing. Bahkan Aiman langsung bertanya, kenapa bisa kena? Pak Yosep mengatakan secara tidak sadar waktu itu, yaitu masuk ke bak mandi tersebut tangannya dan tercipratlah seperti titik noda merah sedikit. Tapi dengan puslapor ini ada 5 titik noda merah. Nah, ini kan hal baru yang baru kita dengar. Ternyata ada 5 titik noda merah di bajunya. Sedangkan yang namanya 5 noda titik seperti itu bukan ditempel, bukan seperti mengangkat
jasad misalkan kedua almarhumah atau Amel, itu kan akan besar ya noda merahnya di baju kalau misalkan ngangkat atau membopong seperti itu. Ini ada cipratan, jadi menyiprat cert gitu ya, menyiprat si darah tersebut, dan itu terdeteksi oleh puslapor. Meskipun tadi banyak sekali perdebatan yang saya simak dari penasihat hukum Danu dengan puslapor ini, teman-teman. Tapi dalam hal ini, ketika puslapor menjelaskan itu darah bukan darah tempelan, tapi itu adalah cipratan. Nah, titik noda darah yang kecil itu bisa diketahui dan juga dianalisis dan bisa diidentifikasi oleh puslapor. Dan ternyata titik noda darah tersebut adalah darah dari kedua korban atau sangat-sangat identik dengan darah kedua korban. Saya kembali lagi ingat dengan pernyataan dari forensik, yaitu dari Polres Subang waktu itu mengidentifikasi bahwa adanya titik noda darah di baju Pak Yosep dan itu adalah darah emas. Dan sudah banyak mengatakan seperti itu. Kembali saya ingat dengan penjelasan Ricky Pinando, ya kan? Lalu dari Polres Subang, Inafis, maksudnya Inafis Polres Subang, lalu dari Pak Dadang, Inafis Polda Jabar yang mengambil sampel kuku dari Pak Yosep ya. Ini saya menyampaikan dengan hasil persidangan sesuai dengan apa yang disampaikan mereka, teman-teman, di fakta persidangan. Karena ini sudah menjadi fakta persidangan ya. Oke, meskipun tadi saya menyimak banyak sekali perdebatan antara penasihat hukum Danu, tim dari ATS, Bang Ahid Syahroni, yang begitu cukup sekali panjang lebar terkait bertanya tentang masalah noda darah tersebut, teman-teman ya. Namun pada akhirnya ternyata itu adalah darah dari kedua korban. Dan itu ada titik darah-darah tersebut, cipratan ada 2 DNA. Ini kan menarik ya. Nah, sekarang menjadi perdebatan itu adalah darah atau maaf, yaitu DNA yang ada di baju Danu nih. Nah, kemarin mendengar dari keterangan psikologi forensik, yaitu harus diperiksa, harus dengan uji saintifik, teman-teman. Ini sebenarnya masalah titik noda darah yang ada di baju Pak Yosep ini sudah menjadi perdebatan dari tahun 2021. Saya menyimak dari keterangan Ricky Pinando, menyimak dari keterangan waktu podcastnya Aiman. Memang Pak Yosep sudah menjelaskan ya, itu hanya titik sedikit. Kenapa bisa kena? Kan pertanyaan itu yang menjadi sorotan publik. Kenapa bisa kena? Kita pun mungkin bisa bertanya, kenapa bisa kena titik noda merah? Nah, Pak Yosep punya keterangan, punya alibinya. Waktu itu dari Cijengkol datang ke tempat kejadian perkara, mencari Ibu Tuti dan Amel di pagi itu, lalu masukkan tangannya ke bak mandi ya. Baik, tapi kan ini sekarang sudah menjadi fakta persidangan, alasan apapun sudah terdeteksi oleh puslapor, dan ternyata ada 5 titik noda merah atau cipratan ke bajunya Pak Yosep menurut dari tim puslapor tersebut. Nah, ini teman-teman, Ricky Pinando dulu ya, saya menyimak, ini sangat-sangat luar biasa, tajam, dan juga ya dulu waktu saya teleponan dengan Pak Yosep juga ya, kan Pak Yosep juga tahu artikel yang tertulis keterangan Ricky Pinando ini. Ini bagaimana nih Bang Jack, Ricky Pinando itu tendensius loh ini kepada saya. Langsung menuduh saya, akan saya usut ini Ricky Pinando. Begitulah ya dulu. Dan saya pun sempat juga kena intimidasi, tidak boleh untuk membahas dari ekspresi dia ketika saya membahas ngambil sebuah artikel yaitu tentang ekspresi dari penjelasan Mbak Poppy Amalia. Saya langsung ditelepon juga dan agak marah juga ya. Intinya jadi membahas kasus Subangnya ini sesuai dengan artikel yang dia dapat seperti itu. Oke teman-teman, Ricky Pinando ini sempat juga menjadi pertanyaan Pak Yosep dulu, atau sempat juga menjadi marahnya Pak Yosep waktu menelepon ke saya. Karena apa? Di sini praktisi hukum Ricky Pinando ini memberi kesaksian atau analisis, maksudnya analisis ya. Waktu itu kan Bareskrim dari Mabes itu kan turun ke Subang, ke TKP Subang agar kasus ini cepat terungkap. Nah, dia juga kembali angkat bicara atas ditemukannya bercak darah pada jaket Pak Yosep.
Menurutnya, hal ini dapat menjadi bukti petunjuk utama dalam memecahkan kebuntuan pengungkapan kasus Subang. Padahal kalau saya lihat ya, keterangan Ricky ini sama sekarang ketahuan dari keterangan Ricky Pinando, seorang pakar hukum analisisnya seperti itu. Kemarin ketahuan lagi dari Inapis Polres, darah emas menyebutkannya. Dan tadi dari puslapor ada 5 titik ternyata. Ini kan benar tidak ada kejahatan yang sempurna ya teman-teman. Jadi ternyata dari dulu juga seorang Ricky Pinando ini sudah begitu tegas mengatakan bahkan tangkap Yosep seperti itu. Teman-teman bisa menyimak di berbagai artikel berita. Satu, itu ada keterangan Ricky Pinando yang sudah membeberkan beberapa bukti kuat terkait kasus pembunuhan. Bukti petunjuk pertama dan paling kuat itu antara lain adanya bercak darah di baju Yosep. Bercak darah diduga kuat darah anak dan istrinya saat terjadinya peristiwa tersebut. Terjadi karena bagian kepala korban luka parah. Ini sudah jelas dari dulu ya, teman-teman sudah mendengar. Ini luar biasa kasus Subang ini. Namun kenapa kok begitu lama gitu? Coba kalau tidak ada pengakuan dari Danu, ini kan tidak semata-mata pengakuan Danu juga pihak penyidik ini ya. Tapi kan sudah ditunjang saksi-saksi begitu ratusan atau begitu puluhan yang sudah dideteksi di persidangan. Melihat A, melihat B, di jam krusial, di jam ini, di jam itu. Ini kan sudah menjadi sebuah petunjuk yang sangat penting teman-teman. Semoga majelis hakim diberikan kemudahan. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.